Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ad-Durrun Nafis, yaitu kitab karya ulama Nusantara abad 17-18 yang bernama Syekh Nafis Al-Banjari, yaitu dari Kampung Banjar, Kalimantan. Kitab ini merupakan ringkasan tentang ilmu hakikat. Kitab ini sangat penting sebab apa yang ditulis oleh Syekh Nafis Al-Banjari merupakan kitab yang berat tapi disusun secara sistematis. Kitab ini termasuk kitab tasawuf yang muntahi. Yang muntahi itu artinya bagi orang-orang yang sudah memiliki dasar pemahaman syariat yang kuat, kemudian sudah memahami semua aspeknya. Pembahasan kitab ini terkait dengan ilmu yang disebut dengan ilmu tasawuf falsafi. Kalau istilah di kampus itu namanya tasawuf falsafi. Kalau di kalangan tarekat ini termasuk bagian ilmu hakikat. Jadi ada ilmu syariat, ada tarekat, ada hakikat. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa seseorang ketika diberikan anugerah Islam, kemudian hanya belajarnya ilmu fikih, itu berarti masih sebatas mempelajari ilmu lahiriah atau yang disebut dengan ilmu syariah. Maka untuk bisa mendapatkan aspek batinnya perlu ngaji, yaitu ilmu-ilmu hakikat. Nah, dua ilmu ini sebenarnya pada zaman Nabi satu kesatuan tak terpisahkan. Kemudian pada era sahabat masih tabi'in, tabi'ut tabi'in baru muncul pemilahan. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tajwid. Munculnya ilmu-ilmu ini eranya sudah era tabi'ut tabi'in. Jadi pada zaman Nabi istilahnya masih Islam, tapi Islamnya meliputi aspek lahir dan batin. Ketika ajaran Islam yang berkembang di Indonesia itu sejak abad 21
itu mengalami, ya tidak hanya di Indonesia ya, hampir di dunia Islam mengalami pemilahan, yaitu ya orang kalau sudah belajar fikih ya dianggap itu sudah sempurna ilmunya. Tapi bagi yang paham bahwa ilmu fikih ini hanya sebagai aspek zahir, maka harus disempurnakan dengan ilmu tasawuf itu. Jadi dengan mengkaji ilmu yang ada dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini, berarti kita menyempurnakan dari aspek lahir yang disebut fikih dengan aspek batin. Sebab di dalam hadis Nabi juga dijelaskan terkait dengan hubungan ilmu lahir dan batin. Contoh hadis Nabi yang berbunyi, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang disembah. Hadis ini tentu harus menjadi renungan kita. Sholat tidak sah, ya, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud, kecuali mengenal siapa yang disembah. Nah, ini dalam pengertian yang khusus. Kalau secara umum di tengah masyarakat, ya kita harus bisa merangkul siapapun yang sudah melaksanakan sholat. Yang belum sholat kita ajak sholat gitu. Jangan lantas yang baru belajar sholat terus diberikan hadis tadi. Tidak sah ibadah sebelum mengenal siapa yang disembah. Sebab untuk mencapai tahapan ini ya harus berproses, harus belajar ilmu yang komplit, terutama ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu tasawuf. Bagaimana kalau ibadahnya hanya berdasarkan fikih? Ya, syarat rukunnya, fardunya, sunahnya, ya menurut fikih sah. Ya, Allah juga tidak akan menyanyiakan apa yang sudah dilakukan oleh hambanya. Pasti ada nilainya. Hanya yang membedakan kualitasnya. Gitu. Karena itu jangan sampai seperti orang-orang yang punya pemikiran tidak tepat, ya, seperti daripada sholat nggak ingat sama Allah, ya mending nggak sholat. Nah, ini kalimat ini, perbandingan ini tidak pas, ya. Sekalipun sholat dalam keadaan ghaflah lalai tidak apa-apa, karena semua berproses. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung bisa maksimal, langsung bisa khusyuk, langsung bisa khudur, tidak mungkin. Semua mengalami sebuah proses. Karena itu ya kita kalau menyampaikan kepada teman-teman atau saudara, ya bagi yang sudah sholat ya perlu meningkatkan kualitasnya. Bagi yang belum, ya kita dorong untuk bisa melaksanakan sholat. Bagi yang masih bolong-bolong, kita dorong, kita semangati supaya bisa komplit 5 waktu. Nah, ini cara dakwah yang merangkul, sehingga tidak menimbulkan penafsiran, pemahaman yang menimbulkan keresahan. Sebab ada juga yang memahami sholat secara hakikat murni. Contoh, buat apa sholat pakai rukuk sujud itu, atau bahasa Jawa, buat apa sholat pakai jenggang-jengging gitu, kalau hatinya tidak ingat Allah gitu. Nah, ini kalimat ini kan sebenarnya bahaya.
karena ini akan merusak tatanan syariat secara lahiriah atau secara fikih. Nah, kemudian dia bersikap, lebih baik saya walaupun udut ngopi tapi saya ingat Allah, itu sudah sama dengan sholat. Nah, pemahaman yang demikian ini ada ya, terutama orang-orang yang mengikuti ya, Islam kejawen ya, itu dia prinsipnya seperti itu. Secara tauhid dia yakin yang ngatur alam semesta Allah. Kemudian soal sholat dia meyakini bahwa eling sama Allah itu hakikatnya sholat. Maka walaupun saya nggak sholat secara syariah fikih, tapi saya sambil udut, sambil ngopi tapi ingat Allah, itu sama dengan sholat. Ini pemahaman yang tidak pas. Artinya dia paham ilmu tasawuf tapi tidak dibarengi dengan ilmu fikih, akhirnya tajandako, dia menjadi orang yang zindik. Orang yang zindik itu orang yang memahami agama tidak tepat, kemudian dia meninggalkan syariat. Itu. Begitu juga yang fikih tok juga dikritik. Ya, man tafaqaha, siapa orangnya hanya ngaji fikih tok. Ya, bi ghairi tasawufin, tanpa ngaji tasawuf. Apa dampaknya kalau ngaji fikih tok tidak dibarengi dengan tasawuf? Tafassako, maka dia akan mudah menjadi orang yang fasik. Apa itu fasik? Fasik itu ya dia beriman kepada Allah, akan tetapi dia mudah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini namanya fasik gitu. Kemudian yang ideal yang bagaimana? Yaitu man tafaqqaha, barang siapa yang belajar fikih, wa tasawwafa, dan belajar ilmu tasawuf dan mengamalkannya, faqad tahaqqaqa, maka sungguh dia telah tahqiq, telah seimbang ya antara aspek lahir dan batin gitu. Nah, disinilah kita akhirnya paham ya bahwa kita sebagai santri, sebagai salik harus ada keseimbangan antara ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Nah, dalam kitab Ad-Durrun Nafis ini, karena ini banyak yang baru ya, supaya mendapatkan gambaran isinya apa sih kitab Durrun Nafis ini, yaitu tadi berkaitan dengan ikhtiar para salik ya. Ini yang menulis ini adalah ya para arifin billah. Para arifin billah, para wali-wali Allah yang sudah ma'rifah menulis sebuah karya, kitab. Kemudian kitab ini supaya menjadi rujukan para murid atau para salik, terutama di dalam memahami ilmu tauhid, yang ilmu tauhidnya ini sudah naik dari tauhid ilmu kalam. Jadi tauhid ilmu kalam itu yang sebagaimana kita pahami ya, membahas soal sifat wajib 20, mustahil 20, jaiz 1. Ini termasuk tauhid ilmu kalam. Ini juga yang disebut dengan tauhidnya ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti Imam Asy'ari dan Maturidi. Kemudian posisi ilmu tauhid yang diajarkan Syekh Nafis ini masuk kategori tauhid khusus ya. Kalau kita hanya belajar tauhid yang secara umum ya, seperti wujud, qitam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat,
ilmu hayat sama basor kalam qatiron muridan aliman hayan samian basyiron mutakaliman. Ya, ini yang disebut dengan sifat wajib 20. Sifat wajib 20 ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu ya adanya hanya ada satu, yaitu wujud. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah yaitu terkait dengan eksistensi adanya Tuhan, adanya Allah. Maka ketika ditanya, ya, siapa pencipta alam semesta? Ya Allah. Allah di mana? Wujud ada. Apakah adanya di langit? Ya, kalau diyakini Allah bersinggah sana, ya, Allah di atas, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini mustahil. Itu. Maka kalau ada keyakinan seperti Wahabi yang menganggap Allah itu duduk di singgasana, ini berarti menyamakan Allah dengan makhluk, sementara Allah memiliki sifat mukhalafatul hawadisi. Ya, jawabnya kalau Allah ada, buktinya apa? Ya adanya wujud alam semesta, adanya diri kita. Tanpa adanya Allah mustahil ada wujud makhluk. Jadi andai tidak ada Allah, ya tidak ada alam semesta, tidak ada kita. Kalau ada kita, ada alam semesta, itu berarti menunjukkan adanya Allah. Bagaimana rupa Allah? Nah, ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, rupa Allah tidak boleh diilustrasikan dalam bentuk apapun, karena ilustrasi apapun itu pasti ada kekurangannya, sementara Allah maha sempurna. Maka qiyamuhu binafsihi, ya, Allah berdiri dengan zatnya sendiri. Kemudian mukhalafatul hawadisi, Allah berbeda dengan ciptaannya. Jadi di argumentasi lain bahwa Allah meliputi segala yang ada di alam semesta itu. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat yang khusus dimiliki oleh Allah, selain Allah tidak punya. Ini sifat salbiyah. Apa sifat salbiyah? Lanjutan dari wujud, yaitu mulai dari qidam. Qidam artinya dahulu. Yang maha dahulu hanya Allah. Selain Allah tidak ada. Manusia tidak. Sebab kita didahului oleh dahulu. Ya, seperti kita ini dulunya tidak ada menjadi ada. Alam semesta juga sama. Dulunya sekarang ada, dulu tidak ada. Nah, sementara Allah itu qidam, maha dahulu, tidak ada yang mendahului lagi. Itu maka masuk kriteria sifat khususiyah atau disebut dengan salbiyah. Yang kedua baqo, kekal. Kita semua dan alam semesta suatu saat akan hancur, akan rusak. Manusia sudah terbukti, kakek nenek kita semua sudah tidak ada. Artinya dulu tidak ada menjadi ada, sekarang tidak ada. Kita yang sekarang ada nanti juga akan menjadi tidak ada. Alam semesta yang kita tempati ini juga nanti tidak ada. Artinya alam semesta dan diri kita akan hancur, akan sirna. Yang baqo, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu man 'alaiha fan. Segala yang ada di semesta akan sirna, akan rusak.
wa yabqa wajhu rabbika, dan yang kekal yaitu wa yabqa wajhu rabbikal jalali wal ikram, yang kekal hanya zat Tuhanmu yang maha agung dan maha mulia. Ini sifat yang kedua, wujud kidam, kidam bako. Kemudian mukhalafatul hawadisi. Mukhalafatul hawadisi ini dalam rangka, ya artinya berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Ini dalam rangka untuk menjaga sifat kesempurnaan Allah. Jangan sampai ya seperti pemahaman kaum-kaum terdahulu ya, yang diluruskan oleh Al-Quran, ya Tuhan punya anak, Tuhan punya bapak, ya itu kemudian diluruskan oleh Al-Quran. Kalau punya anak, kenapa enggak punya cucu? Itu pertanyaannya logika. Kalau ada bapak, kenapa enggak ada kakek? Itu. Maka ya, ketika dipahami secara akal pun ya mengundang sebuah masalah. Maka di dalam i'tiqad kita ya mukhalafatul hawadisi, berbeda dengan seluruh ciptaannya. Jadi tidak bisa mengilustrasikan Allah dengan berbagai macam wujud makhluk. Sebab apapun wujud makhluk ya tetap ada kurangnya. Sementara Allah itu maha sempurna. Setelah mukhalafatul hawadisi, ya ini dasarnya juga kuat di Al-Qur'an ya, seperti lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini jelas bahwa Allah ya tidak bisa disamakan dengan makhluk. Kemudian ayat lain lagi, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang menyerupai Allah. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang di alam semesta ini menyerupai Allah. Maka kalau ada orang-orang yang meyakini mengilustrasikan Allah dalam bentuk fisik, ya pasti itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu. Kemudian selanjutnya ya mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi. Allah ya berdiri dengan zatnya sendiri. Artinya Allah ini independen, menciptakan alam semesta ini ya dengan sifat qayyumiyahnya Allah. Jadi tidak membutuhkan bantuan apapun dan siapapun itu, karena Allah maha segala-galanya. Nah, ini jangan sampai ya ada orang atau ada keyakinan Allah membutuhkan bantuan makhluk atau bantuan dari selain Allah. Itu sesuatu yang mustahil bagi Allah ya. Kemudian setelah mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah, Allah itu esa. Ya esa itu ya enggak ada duanya. Itu. Jadi keyakinan kita ya kul huwallahu ahad, ya Allah itu esa. Esa itu ya hanya tunggal, tidak ada duanya. Itu enggak ada ilustrasi dalam bentuk makhluk atau dalam bentuk biologis ya, seperti ada bapak, ada anak ya. Ini berarti nanti muncul bermacam-macam pemahaman soal ketuhanan ya. Kemudian setelah lima sifat ini yang masuk kategori salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuh binafsihi, wahdaniyah. Kemudian berikutnya yang ketiga yaitu sifat ma'ani ya, sifat ma'ani itu mulai dari kudroh ya, kudroh artinya kuasa, irodah artinya berkehendak, ilmu ya artinya pengetahuan, hayat artinya hidup, kemudian sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara. 7 sifat ma'ani ini ya, perhatikan ini
milik Allah. Ya, sifat ini milik Allah. Seperti kudroh, ya. Ini Allah Tuhan yang kita yakini, yang kita sembah, memiliki sifat kudroh, yaitu kuasa. Buktinya apa? Buktinya Allah menciptakan alam semesta, menciptakan pernik-pernik yang ada di dunia ini. Allah menciptakan bumi, langit, bulan, matahari, ya, galaksi Bima Sakti dan seisinya. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat kudroh. Ya. Setelah terwujud alam semesta, ya, maka ini disebut maknawiyah. Ya, maknawiyah, ya, ma'ani menjadi kenyataan maknawiyah. Apa wujud maknawiyahnya sifat kudroh? Qadiron. Jadi qadiron menunjukkan Allah sebagai zat yang maha kuasa. Adanya alam semesta menunjukkan adanya kudrohnya Allah. Itu. Jadi ma'ani itu sifat, maknawiyah, ya, itu menjadi aktualisasi atau kenyataan. Kalau kudroh itu sifat yang belum nampak, kalau maknawiyah itu perwujudan dari sifat kudroh. Adanya alam semesta, ya berarti ya menunjukkan Allah kuasa. Gitu. Begitu juga sifat yang lain, ya, kudroh, irodah. Irodah artinya kehendak. Allah punya kehendak ingin menciptakan alam semesta. Kemudian sudah dalam bentuk wujud yang nyata disebut muridan. Ya, irodah menjadi muridan, kudroh menjadi qadiron. Nah, kemudian yang ketiga ilmu, pengetahuan. Allah memiliki sifat ilmu dan Allah disebut sebagai sumber ilmu. Maka ketika sudah nyata wujud alam semesta dengan munculnya berbagai pengetahuan yang ada di alam semesta, maka ilmu yang ada di alam semesta ini tidak lepas dari ilmunya Allah. Maka sombong kalau ada orang yang merasa ngaku kepintarannya itu hasil keras, kerja kerasnya berpikir. Tidak. Semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi ilmu menjadi ilman. Kemudian yang keempat hayat, ya, hayat hidup. Allah memiliki sifat hayat, perwujudan sifat hayat yaitu hayyan, yang maha hidup. Kehidupan di alam semesta nyata, mulai dari tumbuhan, binatang, bahkan makhluk, ya, seluruh manusia di alam semesta semua hidup. Karena apa? Karena Allah memiliki sifat hayat. Kemudian basor, melihat. Ya, Allah memiliki sifat basor, melihat. Penglihatan Allah tidak seperti penglihatan hamba. Kalau hamba untuk melihat menggunakan wasilah kornea mata, Allah penglihatannya tanpa itu. Maka perwujudan sifat basor, basyiron, yang maha melihat. Maka di Al-Quran dijelaskan bahwa Allah memiliki sifat basyir, artinya bahwa Allah mengetahui apapun yang terjadi di alam semesta ini. Allah melihat, tapi penglihatan Allah jangan disamakan dengan penglihatan makhluk. Makhluk untuk melihat membutuhkan kornea mata. Itu. Kemudian sama, Allah memiliki sifat sama, mendengar. Ketika sudah berwujud di alam semesta,
menjadi sami'an. Ya, Allah Maha mendengar. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Gitu. Jadi Allah menyaksikan, melihat, dan Allah mendengar. Maka kalau berdoa kepada Allah, andai kita doanya itu tidak bersuara, Allah Maha tahu. Andai dalam bentuk lintasan, Allah juga tahu. Jadi tidak usah kencang-kencang. Ya, cukup ya kita mendengar, ya, atau misalkan kita lagi malas untuk mendohirkan, ya cukup dilintaskan, Allah Maha tahu dan Allah Maha mendengar. Gitu. Jadi tidak perlu kencang-kencang, apalagi ya doanya harus pakai toa misalkan. Kalau nggak pakai toa nggak semangat gitu. Nah ini dikira ya Allah tidak mendengar gitu. Kalau misalkan pakai toa, ya niatkan untuk dakwah, ya mengajak kepada yang lain ya supaya ikut mengaminkan. Tapi kalau kita sudah paham bahwa Allah Maha mendengar, ya lintasan kita pun Allah Maha tahu. Ya. Kemudian selanjutnya kalam, ya berbicara, menjadi mutakalliman. Allah memiliki sifat kalam. Buktinya apa? Al-Quran sebagai kalamullah. Ya, Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ya, kemudian ketika sampai kepada Nabi Muhammad, diucapkan oleh Nabi kepada para sahabat. Kemudian para sahabat berinisiatif menulis sesuai bahasa dialek yang ada pada zaman itu. Akhirnya muncullah tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran yang turun, ditulis di pelepah kurma dan ditulis di kulit-kulit unta atau kulit kambing. Yang nulis siapa? Ya para sahabat. Kaidah penulisan mengikuti siapa? Yang mengikuti kaidah pada zaman itu. Nah, dalam penulisan Al-Quran sebagai kalamullah ternyata mengalami sebuah proses. Tulisan yang ditulis pada era sahabat, kalau ditulis dicetak seperti itu wujud Al-Quran, ya orang Indonesia banyak yang kesulitan membaca karena belum ada kodifikasi, belum ada tanda-tanda, belum ada titik, ya, belum ada kayak sin, shin, ya, short, dot, ya. Ini belum terpisah. Nah, kemudian beristihadlah para ulama, ya, kemudian jadilah Al-Quran yang kita baca ini. Jadi semua itu berproses, ya. Dari sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ya, ini ma'ani tadi 7, kemudian ma'nawiyah juga 7. Nah, kita bisa memahami terkait diri kita, ya. Kalau tadi kan sifat-sifat Allah, ya. Kemudian diri kita ini makhluk ciptaan Allah. Ini diri kita ini sebagai manusia hamba itu makhluk ciptaan Allah yang sempurna fi ahsani taqwim. Di dalam diri kita, ya, karena kita ini ciptaan Allah, ya, di dalam diri kita ada kaitannya dengan sifat yang dimiliki oleh Allah, ya, seperti kudroh. Kita punya kudroh hamba. Hakikatnya kudroh kita bukan dari kita, tapi kudroh kita hakikatnya dari Allah. Itu. Jadi kalau teman-teman malam ini bisa ngaji di Arobani, ya, ini hakikatnya ya Allah yang menggerakkan.
Ini sebagai wujud kudroh. Kemudian irodah, kehendak. Ya. Kita tidak punya daya kekuatan apa-apa. Ketika ya para santri kemudian pengen ikut kegiatan di Arobani, datang di Arobani, kemudian ngaji. Ini sesuai dengan irodah Allah yang azali, yang ada di Lauhil Mahfud. Di Lauhil Mahfud sudah tercatat tanggal sekian nanti ada santri-santri yang datang ke Arobani ikut kegiatan, kemudian ikut ngaji. Jumlahnya sekian. Itu nggak bisa lepas dari apa yang sudah ditetapkan pada zaman azali. Nah, saat ini perwujudannya disebut salbiyah, sifat salbiyah, atau disebut dengan muridan, perwujudan dari apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jadi kudroh, irodah, ternyata ada semua. Ilmu, ya, ilmu. Kita sebagai hamba ini makhluk Allah, ciptaan Allah. Kita ini kalau tidak diberikan anugerah otak oleh Allah untuk menangkap, membaca, mendengarkan, gitu. Kan sumber ilmu kan mulai dari mendengar, melihat, gitu kan, kemudian baru menjadi sebuah ilmu. Ilmu ditangkap oleh ya, otak kanan maupun kiri, masuk memori. Akhirnya ada yang sampai hafal Al-Quran, hafal Alfiyah, hafal Imriti, hafal kitab-kitab lain itu. Padahal dulunya kosong. Ibaratnya diinstal program-program, kemudian masuklah, ya, akhirnya dia bisa memiliki banyak ilmu. Maka orang yang paham ilmu tauhid, setinggi apapun ilmunya, dia tidak akan pernah merasa punya ilmu. Karena hakikatnya yang punya ilmu hanya Allah. Kita ini hanya dikasih sarana. Maka ya, di dalam Al-Quran ya subhanama, ya itu yang selalu dibaca di muqaddimah, bahwa kita tidak memiliki ilmu, ya semua ilmu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana, tidak ada ilmu bagiku. Kita ini hakikatnya nggak punya ilmu apa-apa. Illama alam tanah, kecuali sesuatu yang telah engkau berikan kepadaku. Ada yang ahli fikih, ahli tasawuf, ahli fisika, ahli kimia, ahli ilmu apapun, itu hakikatnya ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang Allah ini menitipkan ilmunya ya kepada semua hambanya. Ada hambanya yang beriman, kalau beriman dia mudah mengembalikan kepada Allah. Tapi ada juga hambanya yang tidak beriman seperti ateis, ya, mereka diberikan ilmu yang luar biasa, tapi mereka tidak ada iman, akhirnya ateis. Seolah-olah ilmu ini hasil kerja kerasnya, hasil kecerdasannya. Padahal yang memberikan kecerdasan tidak ada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan bisa menjadi orang yang tawadhu kalau kita paham. Oh iya, hakikatnya kita nggak punya ilmu apa-apa. La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu. Kemudian hayat hidup, ya. Kita ini sebagai hamba, ya, ada aspek jasmani. Jasmani ini wadahnya, wadah fisik ini namanya jasmani. Di dalam ini anatomi diri kita. Di dalam diri kita ada nafsani. Ya, nafsani itu nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita, termasuk perasaan sedih, suka, kemudian perasaan optimis,
roja, khauf, itu semua ada. Dan juga di dalam diri kita ada nafsu ammarah, lawamah, itu juga ada. Di dalam diri kita juga ada nafsu sawiyah, nafsu mutmainnah. Kemudian ini semua bisa aktif, ya, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa aktif, normal, ya, bisa bergerak, telinga bisa mendengar, mata bisa melihat, hidung bisa mencium. Karena di dalam diri kita ada ruh, gitu. Dan ruh min amri Rabbi. Ketika ruh ini masih ada di dalam diri kita, maka 6 sifat tadi itu secara otomatis, ya, itu menjadi aktif. Itu kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor. Tapi kalau ruhnya itu sudah keluar dari jasad, seperti orang yang meninggal dunia, itu kan ruhnya keluar dari jasad. Akhirnya apa? Mata dibuka tidak bisa melihat, ya, telinga diteriakin anak cucunya nggak bisa mendengar. Itu. Karena apa? Ruhnya sudah keluar dari jasad. Maka ruh, ya, yang masuk ke dalam diri kita ini menggerakkan seluruh, ya, sifat kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam tadi. Maka akhirnya kita menyadari semuanya adalah anugerah dari Allah. Akhirnya kalau kita kemudian menjadi terbuka pemahaman kita, kita menyadari, ya, hakikatnya diri kita itu tidak punya kuasa. Yang punya kuasa hanya Allah. La qudrata illallah. Yang punya kuasa, tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah. La iradata illallah. Tidak ada yang punya kehendak kecuali Allah. La sam'a illallah. Tidak ada yang mendengar kecuali Allah. La basara illallah. Tidak ada yang melihat kecuali Allah. La kalama. Tidak ada yang bicara kecuali Allah. La ilma. Tidak ada yang berilmu illallah kecuali Allah. Akhirnya kita bisa menundukkan keakuan diri kita, kemudian kita bisa mengembalikan Allah lah sebagai pemilik yang sejati. Gitu. Ini kalau kita memahami 7 sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ini terbukalah wawasan kita bahwa kita sebagai hamba ini ciptaan Allah, ini makhluk Allah. Di dalam diri kita ada ruh, maka, ya, bias dari 7 sifat ma'ani yang milik Allah karena kita hamba, ternyata itu ada pada diri kita. Nah, ketika ada di dalam diri kita, iktikad kita mengembalikan kepada pemilik sejati, yaitu Allah. Kenapa orang bisa sombong, ya, merasa hebat, merasa kuasa? Ya karena dia tidak memahami hakikat dirinya yang sebenarnya tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Nah, itulah contoh ilmu yang diajarkan oleh Syekh Nafis Al-Banjari dalam kitab ini, supaya kita bisa menyadari diri kita ini la haula wala quwata illa billah. Dan kita juga bisa memahami hakikat diri kita, la qudrata illallah, la iradata illallah, la ilma illallah, la hayata illallah, la sam'a illallah, la basara illallah, la kalama illallah. Ini dasar-dasar ilmu ini, ya, perlu dipahami secara bertahap. Jadi kalau kita sudah paham ilmu ini sudah anugerah. Bisa paham, menerima, ya, dan cocok, itu sudah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahap berikutnya secara bertahap, pelan-pelan, ya, mulai diamalkan sedikit-sedikit. Itu. Contoh ketika mau sholat, ya,
Kita dipanggil dengan hayya 'alas sholah, dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Ternyata kita dipanggil sholat, dijawab bahwa kita tidak punya daya dan kekuatan kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Maka ketika sholat, ya, dia dalam posisi bersimpuh di hadapan Allah sebagai hamba yang hina, yang tidak punya daya dan kekuatan apa-apa. Sehingga ketika takbir Allahu Akbar, merasakan kebesaran Allah, sirna keakuan, sirna keegoan. Jadi akhirnya mendapatkan sebuah pencerahan yang luar biasa pada saat dia sudah memahami kajian-kajian ilmu hakikat, terutama ketika dia sholat. Tentu sudah berbeda dengan orang yang sebatas mempelajari ilmu fikih. Ini sebagai pengantar saja. Ya, sebenarnya pembahasannya ini cukup bagus, cuma ini sebagai muqaddimah ya, supaya para santri yang suatu saat ya bisa ngaji secara istiqomah atau bisa mendengarkan rekaman-rekaman pengajian sebelumnya di YouTube itu ada, supaya ada gambaran, oh arah ilmu Durnafis itu kemana, gitu. Sehingga oh ini arahnya ke sini ya. Kalau sudah paham, tinggal kita mengamalkan secara bertahap. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.